serangkaian jaringan organ memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Oke. Ya, seperti kata teman kita si Puspa, yaitu sistem pencernaan di mana dia akan memproduksi atau mencerna makanan dalam tubuh kita. Baik, kita akan masuk pada hari ini yang namanya kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Sebelum Ibu menjelaskan apa arti dari kelangsungan hidup makhluk hidup, ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Pengertian dari kelangsungan hidup ini adalah makhluk hidup yang mampu bertahan hidupnya dan menjaga keturunannya agar tetap terlestarikan. Benar ya yang dikatakan teman kita si Puspa, di mana kelangsungan makhluk hidup itu makhluk hidup yang mampu bertahan hidupnya atau menjaga keturunannya agar tetap terlestarikan. Nah, di mana maksudnya di situ makhluk hidup perlu namanya kelangsungan hidup, di mana dia akan melangsungkan atau melestarikan dirinya agar tetap terjaga dan tetap hidup, ya, dan mempunyai keturunan dan bisa berkembang biak. Itulah namanya kelangsungan suatu makhluk hidup. Nah, di situ ada juga pengaruh makhluk hidup. Ada beberapa bagian. Yang pertama, adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya, apa kira-kira pengertian dari seleksi alam dan perkembangbiakan makhluk hidup tersebut? Apakah ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan ya faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama tadi ada itu adaptasi. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, maksudnya di situ adaptasi itu seperti saya katakan di mana kemampuan makhluk hidup untuk berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya di kelas ini. Di kelas ini si Rizka, Puspa dan si Riani, mereka melakukan yang namanya berinteraksi ya satu sama dengan yang lain. Dan ada pun macam-macam bentuk-bentuk adaptasi. Yang pertama, adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku dan adaptasi morfologi. Dan sebelum Ibu menjelaskan satu persatu dari sini, apakah anak-anak kami tahu apa arti dari ketiga adaptasi tersebut? Ayo. Baik, ada yang tahu adaptasi fisiologi, morfologi dan adaptasi tingkah laku? Saya, Bu. Ayo, Rizka berdiri. Baik, Bu, menurut saya di sini adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Contohnya pada sistem pencernaan hewan herbivore seperti sapi yang dapat mencerna zat makanannya di dalam lambung. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan adaptasi morfologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berkelangsungan. Betul yang dikatakan teman-teman kalian ya, si Rizka dulu, di mana adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bertahan hidup. Nah, maksudnya di situ di mana makhluk hidup beradaptasi dengan menggunakan atau penyesuaian diri terhadap makhluk hidup yang di mana dia merasa terancam di mana contohnya di situ ada pada sistem pencernaan hewan herbivore seperti sapi yang dapat mencerna
di dalam lambung. Nah, adaptasi tingkah laku. Di mana adaptasi tingkah laku itu penyesuaian diri terhadap lingkungan, mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksudnya di situ di mana adaptasi tingkah laku itu atau penyesuaian diri itu terhadap makhluk yang lain, contoh seperti bunglon ya. Bunglon di mana bunglon ini jika dirinya terasa terancam, dia akan mengubah kulitnya ya. Dia akan mengubah kulit sesuai dengan lingkungan yang dia tempati. Nah, adapun adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Ya, udah jelas di situ ya, di mana adaptasi morfologi ini adalah bentuk perubahan organ-organ yang cukup lama ya, yang cukup lama untuk membentuk kelangsungan hidupnya seperti pada paru burung yang kita bisa lihat di sini, yaitu di sini adalah paru burung. Di mana paru burung ini berfungsi untuk mesobek makanannya ya, mesobek makanannya terhadap burung-burung yang lain yang ingin mengganggu makanannya, yang ingin merebut makanannya ya. Itulah ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Tadi ada 3 apa? Adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku, adaptasi psikologi. Apakah ada pertanyaan dari ketiga faktor-faktor tersebut? Tidak ada, Bu. Pada jelas ya? Jelas, Pak. Bentar, Bu. Baik, kita akan masuk pada seleksi alam ya. Kedua tadi ya, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup tadi. Yang pertama apa? Ada tak? Yang kedua, seleksi alam. Nah, sebelum itu menjelaskan apa arti dari seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan makhluk hidup yang dapat hidup terus dan tidak dapat hidup terus yang dikaitkan oleh lingkungan sekitar dan terjadi secara alamiah. Nah, betul ya yang dikatakan teman-teman kalian ya. Di mana seleksi alam itu, di mana pemilihan makhluk hidup ya, di mana suatu organisme itu harus melakukan pemilihan makhluk hidup atau seleksi alam, di mana pemilihan makhluk hidup itu dapat terus dan tidak dapat hidup terus yang dilakukan oleh lingkungan sekitar dan terjadi secara ilmiah. Di mana seleksi alam itu yang Ibu katakan tadi itu suatu pemilihan ya, suatu makhluk hidup. Nah, di situ ada juga faktor-faktor penyeleksi alam. Siapa yang tahu faktor-faktor penyeleksi alam? Baik, tadi pertanyaan dari Ibu, apa saja faktor penyeleksi alam? Di sini saya tahu faktor penyeleksi alam itu ada 3, yaitu suhu lingkungan, makanan, dan cahaya matahari. Oke, betul yang dikatakan teman kalian ya, si Julianis Monica. Dan Ibu mau bertanya, mengapa ketiga faktor penyeleksi alam itu termasuk seleksi alam? Siapa yang tahu? Antri apa ini ya? Mohon perhatian sebaiknya. Saya kepada anak kami Julianis. Baik, saya akan menjawab tadi pertanyaan Ibu di sini, mengapa faktor penyeleksi alam itu menjadi seleksi alam kan? Apa alasannya? Jadi di sini menurut saya terjadi, maksudnya berkaitan dengan seleksi alam. Mengapa? Karena suhu lingkungan kan berpengaruh dengan
lingkungan kita ya, berbeda. Contohnya saja ketika si Wantri pergi ke terik matahari ya, kita ambil contoh seperti si Wantri, di mana si Wantri dulu tempat tinggalnya berada di tempat yang dekat-dekat tepi pantai ya. Nah, ketika dia berada di tempat yang berbeda, dia akan merasakan suhu lingkungannya akan berubah ya. Nah, faktor penyeleksi alam itu termasuk suhu ya, termasuk suhu. Nah, kita masuk pada faktor penyeleksi alam di segi makanan. Mengapa makanan termasuk penyeleksi alam? Karena kenapa? Karena makanan pada setiap organisme atau makhluk hidup butuh yang namanya makanan. Jika tidak ada makanan, bagaimana makhluk hidup tersebut akan melangsungkan hidupnya? Ya, pasti setiap makhluk hidup butuh yang namanya makanan. Ketika tidak ada makanan, tidak bisa melangsungkan hidupnya. Begitu juga dengan kita ya, seperti kita sekarang. Jika kita dari rumah atau dari pos tadi tidak makan, maka kita tidak akan melangsungkan atau tidak bisa melakukan aktivitas lain dan energi kita berkurang. Dan ketiga, cahaya matahari. Nah, termasuk faktor penyeleksi alam cahaya matahari. Karena kenapa? Setiap makhluk hidup itu juga seperti yang dikatakan tadi anak kami si Lianis Monika, di mana makhluk hidup itu butuh yang namanya cahaya matahari, seperti pada tumbuhan, di mana pada tumbuhan itu membutuhkan namanya cahaya matahari untuk berfotosintesis ya, untuk berfotosintesis. Makanya seleksi alam termasuk faktor-faktor penyeleksi alam termasuk yang namanya cahaya. Itulah alasan mengapa cahaya matahari itu termasuk dari faktor penyeleksi alam, yaitu seperti pada tumbuhan yang ibu katakan tadi ya, pada tumbuhan untuk melakukan namanya fotosintesis. Baik, masih ingat yang ibu katakan tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk tadi apa? Termasuk perkembangbiakan makhluk hidup kan? Dan sebelum ibu menjelaskan apa itu perkembangbiakan makhluk hidup, ayo kepada anak-anak sini lihat tadi. Baik, menurut saya di sini yang namanya perkembangbiakan makhluk hidup di mana terjadinya suatu perbanyakan diri. Contohnya jika manusia itu melakukan yang namanya berhubungan untuk mendapatkan yang namanya generasi selanjutnya. Dan sedangkan untuk tumbuhan dan hewan bisa juga berupa seksual maupun aseksual. Yang penting di sini adalah proses perbanyakan diri suatu makhluk hidup untuk meneruskan generasi-generasi. Apakah ada yang tahu lagi selain dari teman-teman kalian sendiri lihat tadi? Ayo. Ada lagi? Baik, ibu saja yang menjelaskannya. Seperti kata teman kalian tadi sendiri lihat tadi, di mana perkembangbiakan makhluk hidup dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupannya, di mana dia akan berkembang biak, akan mempunyai keturunan ya untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya pada hewan ya, pada hewan. Ketika hewan tersebut induknya pada mati akan menghasilkan keturunan atau individu-individu baru. Seperti pada hewan ya. Mengapa hewan perlu namanya perkembangbiakan? Nah, seperti dikatakan si Billy tadi, di mana dia akan membentuk individu-individu baru dan menghasilkan generasi-generasi yang baru. Karena perkembangbiakan makhluk hidup perlu juga bukan hanya pada hewan ya, pada manusia juga perlu yang namanya perkembangbiakan ya, perkembangbiakan. Karena setiap manusia juga itu akan akan meninggal. Ketika tidak ada lagi generasi atau penerusnya, lalu siapa lagi yang bisa menghasilkan makhluk hidup atau individu baru untuk generasi atau keturunan? Baik, sekian dari pemaparan kita pada siang ini. Jika ada yang mau bertanya,
tidak diingat lagi apa yang Ibu katakan. Baik, Bu. Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen ya. Iya, Bu. Bimbing tadi Hadir. hadir Bu, Rizka Dal, Ini kan aku yang Hadir, Bu. Puspa, hadir Bu. Hadir semua kok, Bu. Oke, karena pada hadir semuanya Ibu akan menutup materi kita pada saat ini dan kepada anak-anak kami dipersilakan pulang. Baik, Ibu. Selamat siang. Selamat siang.